So keep your head up, princess, for your crown falls. Know these voices in your head will be your... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Devi selaku guru bahasa Indonesia. Pada hari ini saya Vika dari kelas 10 FKK 2 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan debat. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai merajalelanya pekerja asing menambah keterpurukan pengangguran di negeri sendiri. Sebelum debat dimulai, saya izinkan kedua kubu pro dan kontra untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haniwari Utami dari pihak pro. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Faida dari kubu pro. Perkenalkan, nama saya Aisyah Puspita Dewi dari kubu pro. Perkenalkan, nama saya Nesya Tara Fernanda dari kubu kontra. Perkenalkan, nama saya Sabilatul Karoma dari kubu kontra. Perkenalkan, nama saya Randy Alfian Pratama dari kubu kontra. Baiklah, langsung saja kita dengarkan argumen dari kedua kubu. Baiklah, kita mulai dari kubu pro. Saya persilakan menyampaikan argumennya 2 menit dari sekarang. Dengan diberlakunya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 yang berisi tentang penggunaan tenaga kerja asing mengakibatkan timbulnya pro dan kontra pada masyarakat. Menurut pemerintah, terdapat suatu tujuan yang menguntungkan segala pihak dengan bentuknya peraturan Presiden ini. Pemerintah beranggapan bahwa dengan adanya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara nasional. Selain itu, peraturan Presiden ini akan meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus dapat menambah jumlah investasi asing yang ada di Indonesia. Pemerintah mengatakan bahwa dengan adanya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia tidak akan berimbas dengan adanya penurunan lapangan kerja. Menurut data, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 95.335 tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan kubu kontra untuk membalas argumen dari kubu pro. Pembicara 1 kubu kontra dipersilakan. Angka tersebut dianggap pemerintah tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena banyak sekali pekerja asing. Pada tahun 2019 terdapat 276.553 orang secara legal bekerja sebagai TKI di Indonesia. Namun anggapan pemerintah tidak selalu selaras dengan anggapan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat usia angkatan kerja. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya peraturan presiden ini menyebabkan terjadinya gesekan sosial di masyarakat. Oke, terima kasih. Silakan kubu pro untuk membalas argumen dari kubu kontra. Pembicara 2 dari kubu pro dipersilakan. Menurut mereka, pemerintah tidak sensitif dan juga responsif terhadap jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Sebelum wabah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, tercatat hingga Agustus 2019 terdapat 7,5 juta usia angkatan kerja yang menjadi pengangguran. Baiklah, silakan kubu kontra untuk membalas argumen dari kubu pro. Pembicara 2 dari kubu kontra dipersilakan. Bila memang yang dikatakan pemerintah adalah benar, yaitu dengan adanya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 dapat menambah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Tetapi pada faktanya angka pengangguran yang ada di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya dan bahkan diperparah dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Silakan kubu pro untuk membalas argumen dari kubu kontra. Pembicara 3 dari kubu pro dipersilakan. Tentunya masalah ini menuai adanya kontra dari kalangan pribumi, khususnya para pengangguran ataupun para usia angkatan kerja. Tetapi di sisi lain, dampak positif dari ekspor tenaga kerja asing juga memiliki dampak yang cukup signifikan di Indonesia. Salah satu diantaranya merupakan adanya distribusi keahlian yang mana kita akan mendapatkan tenaga kerja ahli untuk membimbing tenaga kerja Indonesia agar lebih profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat memberdayakan potensi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal ini,
Juga akan memperkuat hubungan antara negara karena dengan berkembangnya investor di Indonesia akan menambah pula devisa pendapatan melalui pajak yang dibayarkan oleh para pemilik perusahaan. Untuk mengurangi dampak negatif dari masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih konsisten dan berkeadilan. Membatasi masuknya tenaga kerja asing di Indonesia dengan melakukan survei berapa banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia setiap tahunnya. Solusi selanjutnya, pemerintah dapat melakukan analisis data dengan membuat rasio jumlah tenaga kerja asing dengan banyaknya jumlah orang Indonesia yang bekerja. Baiklah, terima kasih. Silakan kubu kontra untuk membalas argumen dari kubu pro. Pembicara 3 dari kubu kontra dipersilakan. Tenaga kerja asing mengatakan bahwa masih banyak tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan undang-undang. Atau dengan kata lain, tenaga kerja asing tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal. Dengan adanya hal ini, memang sungguh meresahkan masyarakat, khususnya para usia angkatan kerja karena dinilai dapat menyaingi kemampuan mereka. Baiklah, terima kasih. Debat pada pagi hari ini saya tutup. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.